kita bakal nyeperin Vespa Prep 1 ini. Ini nih apa sih sebenarnya, Ben? Ini gini nih habis berapa nih? Itu habis 200 jutaan. Jadi yang gue pegang di tangan gue ini 80 juta. Ini berapa? Itu di 34 juta. Sok depan udah kepasang. Setelah ganti ban bakal seceper apa motor gue. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Di video kali ini kita bakal nyeperin Vespa Prep 1 ini biar beda dari yang lain. Ikutin terus videonya, jangan lupa di like videonya. Jadi, singkat cerita, gue waktu itu lagi buka-buka Instagram, ya kan? Terus gue ketemu lah postingan ini, kling, ya kan? Sebuah Vespa 75 anniversary yang gak punya gue, tapi udah ceper abis. Terus gue langsung kepengen bikin motor gue jadi ceper. Akhirnya gue kontak lah Instagramnya, dan sekarang kita ada di Scooter Wheels Indonesia. Yang ternyata dari rumah jaraknya cuman nggak nyampe 1 km kayak. Masa sih nyampe 1 km? Pokoknya deket banget deh dari rumah, ya kan? Lokasi dalam Blue Majid, ternyata banyak banget, lengkap banget pas-pasnya. Jadi Vespa Prep gue bawa ke sini untuk kita modif, dan ini adalah ownernya, Bapak Bento. Nah ini yang namanya terinspirasi dari lagunya Iwan Fals. Halo. Apa kabar? Ini udah berapa lama sih tepat? Ini Scooter Wheels gue offline itu baru hampir setengah tahun Om. Tapi sebelumnya udah lama. Udah. Nah ini sambil kita jelasin ya. Ternyata banyak banget Vespa yang udah dimodif ratusan juta. Benar Om. Vespa sendiri tuh nggak nyampe 100 juta loh. Coba deh, ini kita sini dulu deh. Ini nih apa sih sebenarnya, Ben? Ini apa nih? Ini Vespa Sprint tahun 2019, tapi udah di full modifikasi Om. Ini gini nih habis berapa nih? Ini orang hampir habis 200 jutaan. Berapa? 200 jutaan. Gue tuh nyari DP buat rumah. Itu tuh nabung berbulan-bulan. Ini buat modif Vespa. Itu apa aja, Ben? Semua Om, dari konsep kita warna kita ganti ke dari bagian velg sama mesin juga kita bore up pakai Malossi bore up kit sama pengereman kaki-kaki suspension gitu-gitu kita ganti semua. Mahal ya? Gue pikir Vespa modifannya berapa puluhan juta. Ini 200 nih. 200 juta Om. Ini RCS 18 ya? Ini 14. Oh ini 14. Kiri kanan. Iya. Gila. Terus ini sebelah. Ini masih banyak lah. Itu apa tuh? Ini Ini kayak punya Omobi guys, ya, Sejourney. sama kayak punya Om Obi. Ini udah habis berapa nih? Ini hampir habis 500 juta Om. Modif doang apa sama motor ya? Modif doang. Modif doang. Modif doang. Gue pengen ketemu deh sama yang punya. Terus gue nanya kiat-kiat bisnisnya tuh apa? Biar bisa punya duit 500 juta buat modif Vespa. Ini udah diapain aja sih emangnya, Ben? Ini khususnya kita lumayan habis fokus di ini sih Om, di engine-nya. Karena di engine-nya kita bloknya kita buat CNC sendiri. Buset, Iya, bikin blok. blok. Kita buat CNC sendiri. Bikin blok mahal sih. Gila. Ini udah pertama motor GTV Om yang kita belah mesin. Ya, gue iya aja deh. Ini bengkelnya bukan cuma segini doang, tapi di dalam ada. Boleh kita ke dalam? Boleh Om. Kita ke dalam yuk. Sekarang cari yang AC. Nah, gini kan ada. Jadi ini banyak parts-parts juga ya. Iya, benar Om. Ini banyak banget loh. Ada Marusnya asli kan? Asli Om. Soalnya ada yang nggak asli Marus itu. Pelak-pelak juga banyak ya. Banyak. Sebelah sini sih banyak banget. Ini pelak ada. Wah, ini Arcelo ya. Hasil Om. Ini gue pernah pakai di Genova. Ini pelak-pelak Vespa tuh harganya berapaan sih? Oh, ada Soka juga guys. Berapa sih harga Vespa tuh pelaknya? Range Vespa tuh dari harga yang termurah tuh ada di 5 jutaan Om. Sampai yang termahal saat ini yang gue jual ada di 85 juta. Itu kayak gimana pelak 80 juta tuh? 80 juta sebenarnya itu bukan harga barang awalnya Om. Sebenarnya harga barang bahkan dulu nih di tahun 2013 cuma 12 juta. Terus? Karena memang ini salah satu brand pertama lah yang memang fokus di Vespa namanya Marus Factory. Hah? Akhirnya nggak tahu tiba-tiba harganya naik banget karena memang orang pada nyari banget Ini? truk ini. Ini? Ya, Spider.
Jadi ini pelek bekas 80 juta ceritanya. 80. Jadi yang gue pegang di tangan gue ini 80 juta ya. Gue aja belum pernah megang pelek mobil 80 juta. Ini pelek Vespa nih, assalamualaikum, depan belakang tuh. Yap. 80 juta. Ya Allah. Ini gue bawa pulang buat DP mobil aja gimana? Ya ampun, mahal banget ya Vespa ini ya. Berarti ini kan hitungannya harga sudah karena ya langka dan sebagainya. Kalau yang harga barunya emang dari pabrik mahal tuh yang kayak gimana sih? Gue pengen tahu deh. Harga baru untuk paling mahal sekarang ini ada di Marus W223. Itu kayak gimana? Itu kayak yang hitam ini. Oh ini. Iya. Ini mahal nih. Untuk sekarang di harga barunya kalau yang ini super deep black, ini cuma satu-satunya di Indonesia kita punya karena kita request color, jadi semuanya full black. Ini berapa? Itu di 34 juta. Mahal ya pelek motor tuh ya. Masalahnya cuma dapat 2. Pelek mobil tuh dapat 4. 4 bahkan Om. Ini dapat 2 anjir. Mahal ya, tapi bagus ya emang. Marus nih emang salah satu pelek ya udah pemain lama kan. Iya, benar. Jadi kayak kalau di pelek motor sport tuh ada kayak apa ya, OZ. Kalau tahu OZ ada apalah Marcis ini. Nah, ini Marus nih salah satu yang mereknya ini banget. Nah, gue kan mau nyeperin Vespa gua nih. Jadi apa aja nih parts-parts yang mau diganti? Ada parts-partsnya apa aja? Ada di bagian shock kita bisa mainin Om, sama kalau di bagian belakang itu kita bisa ganti namanya lowering kit. Kayaknya tadi ada sebelah situ ya? Boleh ke situ? Yang ini? Nah, ini Om, Marus lowering kit guys. Iya. Jadi ini buat ganti, jadi shocknya nggak diganti ya yang belakang ya? Diganti. Shocknya nggak diganti, cuman kita ceperin pakai ini. Ini sekitar berapa jutaan ya? 1 juta. Ini emang gue bilang tadi Marus tuh emang merek bagus soalnya. Jadi emang lumayan mehong untuk parts begitu doang. Shocknya gimana? Shocknya kita pakai SIP. Yang depan. Yang depan. Ada barangnya nggak? Ada Om. Coba kita cek barangnya. Di sini lengkap loh guys. Kalau misalkan kalian mau nyari-nyari lampu, ya kan. Terus apa lagi? Pelek-pelek. Ini lucu deh. Gue pengen deh ini. Fidget spinner tapi bukan fidget spinner. Lucu banget. Kayak ini cover CVT namanya. Cover apa sih namanya? Cover kipas. Maaf, gue baru punya motor Matic kan. Nah, ini Omnimas shocknya yang gue bilang kemarin. Ini SIP. SIP. Ya. SIP ini SIP ini SIP nggak? Iya. SIP. Ini produk dari Jerman. Iya sih. Terus ini? Nah, kalau ini misalnya Om mau bandingin shock originalnya sama Jauh banget. Jauh banget Om. Gila jauh banget bedanya. Tur ini bedanya kayak lu sama Om Fitrairi gitu, jauh banget tuh bedanya Tur. Emang jadi ceper banget ya? Iya Om. Dan dia ada adjusternya juga Om. Gitu, untuk hard sama softnya bisa diatur ya? Iya. Oh, ini jauh banget guys. Jadi bisa ini bikin ceper banget ya? Bisa Om. Tapi yang belakang cukup tuh, nggak usah ganti shock? Atau sebenarnya kalau mau ganti shock? Kalau mau, biasanya kalau orang-orang pengen ambles banget lah untuk motornya, itu biasanya dia ganti pakai shock punya LX atau nggak Vespa S. Oh, standar? Iya. Loh, oh nggak ganti yang kayak Ohlins gitu? Tapi kadang-kadang kita misalnya dia punya Ohlins, kita ada tuh di atas dudukannya, itu kita bilang kalau di Vespa Monas Om. Dudukan Monasnya itu kita bubut, kita pendekin lagi. Oh gitu? Iya. Oh, cuman ini kalau gue kan pengen ya apa ya solusi yang kayak nggak usah ngubah banyak gitu. Bener. Ini tadi shock, terus lowering kit, sama ban ya. Ban. Nah bannya mau gue ganti juga oversize jatuhnya. Jadi ntar kalian bisa lihat sendiri betapa semoknya pelek Soka itu dan Vespanya setelah diganti ban. Benar. Pengerjaan berapa lama tuh? Kita pengerjaan tuh biasanya kalau untuk bongkar bagian kayak kaki, kalau misalnya shock itu mungkin di 30-40 menit lah Om. Tapi kan kita untuk ban mungkin sejam 2 jam lah. Oke, karena ini deket dari rumah, jadi kalau tiba-tiba Aaron butuh gue bisa langsung pulang ke rumah enak ya teman-teman. Untung ada bengkel dekat rumah. Yaudah, langsung dikerjakan saja. Siap Om. Nanti kita ngobrol-ngobrol di depan ketika lagi dikerjakan. Oke Om. Let's go! Nah ini shocknya yang warna silver SIP SIP. Nah ini bagus ya, dibandingin yang warna hitam biar nggak terlalu mati. Benar. Dengan ada sedikit aksen warnanya. Ini made in Jerman masih? Iya, masih buatan Jerman. SIP ini
Emang kalau di dunia motorsport, Matic itu nggak ada guys. Jadi ini emang hanya ada di dunia per-Vespaan saja. Jadi mungkin kalian kalau ada mau beli Vespa, nah ini salah satu merek yang oke. Ini adalah Lowering kit tadi Om. ada nomor serinya ya? Iya, di bagian sini ada nomor serinya. Buktiin kalau misalnya nanti originalannya ada di sini. Ini emang cuma di box doang serial number ya? Enggak, ada di partnya juga. Coba yang mana? Praktek. Oke, kayak ini. Jadi dia ada di bagian sini Om. Tuh. Jadi di tengah itu dia nanti ada tulisan number. Iyalah. Kecil banget di sini. Pakai kameranya nggak kelihatan ini mah. Gue harus pakai HP. Ini kecil banget guys. Gara-gara gak punya kamera makro, ya kamera makro adanya di HP. Wow, kecil sekali. 1.555 dari 3.000. Yap, benar. Ini cantik juga nomornya nih Om. 1.555 dari 3.000. Buset, itu kecil bener guys. Barangnya cuma segede gitu soalnya. Nomor cantik ya. Itu ngaruh juga apa Tar? Terus, berarti ntar akan dipasang ban di depan. Sama ini ada knalpot. Boleh dilihat nggak nih knalpotnya? Boleh. Ini knalpot bentukannya 2 tak tapi buat Vespa 4 tak. Iya, benar Om. Ini knalpot bekas. Ini kalau yang ini second Om. Apa nih mereknya? Ini Marus. Terus apa dan bagaimana dan sebagainya. Kalau dari kata-kata Marus tuh udah deket-deket mahal tau gak lo? Jadi ini Marus ini produksi tahun 2015 Om. Dia dulu produksi dengan bentuk yang lucu banget. Beda dari bentuk Vespa Matic inilah. Akhirnya dia buat dengan bentuk kayak ala-ala 2 tak. Dengan mereka Serial numbernya dan produksi cuma 88 piece di dunia. Terus ini udah ditawar berapa? Ini udah laku sama orang Malang di 22 juta. Ini barang yang ini? Yang ini sebenarnya punya orang Malang nih? Udah laku, tinggal kirim. 22 juta ya motor knalpot Vespa, motor kecil. Sampai bracket-bracketnya pun dia buat CNC, ada logo Marusnya. Oke, emang dari tadi gue perhatiin tuh Mars tuh detailing-detailingnya bagus sih. Kayak di sini gue sedang diracuni brake handle. Gue mau ganti tapi kalau ntar aja. Kayak misalkan ini kan lambang Marus tuh lambangnya tuh kayak bulat, cuman ada poninya kecil gitu kan. Bener. Sama mereka dibikin di sini muncul di sini, tlut gitu. Itu yang bikin lucu sih. Ya, nanti ya. Sabar. Gak usah, tar dulu, yang perlu-perlu dulu aja. Nah, setelah ini ada lagi Om, satu Apa? part namanya cover shop dari JS Manov. Apa tuh? Nah, ini Om, cover shopnya. Cover shop depan? Iya. Wih. Ini apa? Ini CNC apa? Dia CNC Om, Oh, CNC 3D. lucu sekali. 3D CNC ya? Iya. Ini buat cover shop. cover shop. Ini bakal dipasang nih? Bakal dipasang di Oh, terima kasih loh. JS? Manov. Oh, gue pikir JS Sulfur ini. JS Manuf. Ya itu sabun ya. Kayaknya gue pikir itu. Oh, itu JF anjir. Oh, ini JS. Bagus juga bentukannya. Ini warna-warni juga. Warna-warni juga Om, ada beberapa warna pilihan. Pernak-pernik Vespa ini banyak loh. Dan dari yang murah sampai yang mahal. Mostly mahal sih. Kaget gue, Vespa nih luar biasa memang. Ya wes, kita dipasang ya. Siap Om. Oke, sekarang kita lihat pemasangannya yuk. Let's go. Jadi ini bannya nih ya. Iya, ini bannya Om. Nah, ini bannya merek apa nih? ADX Bikinan sini. Indonesia. Ini oversize guys, Oversize. 130 30 70 12. Jadi emang biar kelihatannya lebih padat berisi diganti bannya. Ini bannya kayak Fatur gitu loh. Pendek berisi. Lebih ke arah bantet berisi. Depan belakang diganti. Belakang, iya. Berapa nih bannya? Ini untuk harganya di 1.125.000 Om. Depan belakang. Depan belakang, set. Emang 1 juta. Ya, bedanya sama Fatur. Ini ada harganya. Iya. Ini semua orang rata-rata ganti ini ya? Iya, ganti-ganti. Mostly kebanyakan ganti ini ya? Banyak kan ganti ini Om.
Ini ntar kalian lihat bakal sejauh apa bedanya nih, kerasa banget sih bedanya. Terus ini lagi mau ganti lowering kit belakang. Shock depan udah kepasang. Ini tadi pengerjaannya sebenarnya nggak lama kalau shock depan, cepet banget. Karena emang ini kan nggak yang coak-coakan. Sebenarnya gue ditawarin untuk yang pakai tabung, cuman harus nyowak. Jadi kayak agak sayang. Ini cepat banget. Kelihatannya sih udah lebih ceper ya. Cuma nanti akan kita coba, kita lihat. Setelah ganti ban bakal seceper apa motor gue. Biar makin ambles. Nah ini lowering kitnya. Ini yang apa mereknya yang gue beli? Marus. Ini bawaannya. Jadi kira-kira perbedaannya segini nih. Nah, ini posisi kira-kira agak miring begini. Jadi dari sini turun ke sini. Sekitar berapa senti tuh? Mungkin ada sekitar berapa? 5 sentian? Ada nggak? Enggak. Ya, lumayan lah, tapi lumayan turun beberapa senti tanpa perlu ganti shock. Kalau yang depan harus ganti shock. Jadi ini Jimio bisa itu. Banyak yang jual. Banyak yang jual. lo tuh udah menghancurkan image ini, tau gak lo, tiba-tiba di iniin. Udah, lanjut pasang lagi. Shock belakangnya kita ganti karet-karetnya ini ya. Jadi karet yang ini diganti yang setipis ini, setengahnya kira-kira. Nah ini karet atas. Karet atas diganti juga yang lebih tipis juga. Setengahnya. Jadi di bawah diamblesin pakai lowering kit, di atas juga diamblesin lagi ganti karet. Keren. Gue suka nih begini. Kita lihat hasilnya sama ambles apa. I'm trying to touch the States this time. 2021. Gotta show him I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? Akhirnya selesai sudah modifikasi pertama di Vespa Prep-nya ini. Udah jauh lebih ceper guys. Jauh lebih ceper. Ini keren banget. Bener-bener seperti yang di bayangan gua. Gua tuh pengen motor ini jadi lebih celup lah istilahnya. Ya kan, warna mobil mungkin kayak stance gitu kan. Ini depannya celup banget. Kalian bisa lihat. Itu tuh masuk banget loh ke dalam. Dari sini cuma kelihatan peleknya doang gitu deh. Iya. Tuh, di situ kelihatan peleknya doang. Belum lagi yang di belakang. Kalau bisa kalian lihat yang di belakang ini. Jadi masuk banget peleknya. Masuk ke dalam gitu. Terus bannya jauh lebih ngangkat dari aspalnya. Jadi emang ini project memangnya gue pengen nyeperin kan. Gitu. Dan ini menurut gue sudah tercapai. Tapi sama seperti nyeperin mobil gitu ya, pasti ada beberapa yang harus di adjust lah atau di fitting ulang gitu. Mungkin kalau di mobil kayak nge-roll fender gitu. Nah ini kita sudah nyeperin tapi memang belum selesai sebenarnya karena masih ada yang beberapa harus di setting ulang. Kayak misalkan di dalam sini tuh ada fender di dalam sini. Nah karena bannya kita ganti 130 jadi bannya masih kena fendernya. Jadi fendernya harus di setting ulang. Sama seperti di bagian depan sini kalau kalian lihat Primavera itu fender depannya ada apa jengger jengger ya, kayak itu ini. Nah ini tuh di dalamnya sini itu ada baut teman-teman yang ke fender. Nah bannya depan ini 110 diceperin. Kalau lewat polisi tidur kata Fatur masih kena ya, Masih. walaupun pelan Pelan. karena ada baut nongol kira-kira sepanjang sepanjang satu ruas jari gitulah. Nah salah satu solusinya kalian bisa ngelepas ini biar bautnya nggak ada, cuman tidak bolong. Atau ternyata yang gue baru tahu ganti fendernya sprint. Nah ternyata fendernya sprint itu nggak ada ini dan lebih lebar teman-teman, lebih lebar sedikit. Jadi kalian bisa pakai ban yang lebih gede lagi sedikit 120, ini masih 110 dan nggak gasrok gitu. Nah jadi next stepnya emang kita akan setting fender belakang dan juga setting fender depan ini sekalian diganti ban yang lebih gede. Tapi ini aja sebenarnya udah oke banget gitu. Nah, ditanya buat harian, Fatur kemarin udah nyoba. Gimana tuh kalau lewat polisi tidur?
Kalau lewat polisi tidur, kalau untuk bagian jenggernya, pelan tuh masih kena loh. Pelan masih kena. Kalau deck bawah? Dek bawah nggak? Oh, justru sini nggak kena nih? Nggak. Berdua? Belum dicoba. Belum dicoba, tapi sendiri nggak kena? Nggak. Oke. Sama sekali nggak. Takutnya kalau berdua kena. Tapi kalau berdua kena. Karena ini memang sekarang nih gue pakai setara samping aja udah nggak bisa, guys. Jadi memang ini adalah sebuah modifikasi yang gue lakukan untuk motor yang mostly akan dipakai weekend. Kalau memang mau dipakai buat harian, gitu ya, mungkin gue tidak akan merekomendasikan yang seceper ini. Ya kita nggak tahu lah jalanan ada yang berlubang, ada polisi tidur, ya kan. Jadi mungkin kalau mau nyeperin mungkin nggak seceper ini, tapi ini udah oke banget. Nah, kita bandingin nih sama yang standar. Bannya ini 110 juga. Jadi ini ukuran bannya sama, ya kan, cuman beda merek. Yang di situ sudah lebih membulat. Nah, ini kalau kalian lihat, lo lihat dari sisi itu yang biar kelihatan kiri kanannya tuh. Nah, kalian lihat nggak perbedaan di dua ini? Di sini ya. Nggak tenggelam ya. Ya kan, ini bannya masih kelihatan sampai sini nih kira-kira. Ya kan, Defender-nya. Kalau di situ cuman kelihatan ini doang. Bibir pelek doang. Ban atasnya tenggelam semua di dalam fender. Kalau yang sebelah sini enggak. Begitu juga dengan di bagian belakang, itu kelihatan banget ban belakangnya lebih naik, teman-teman. Sama kayak ban depan, jadi ban belakang, ban bagian atasnya udah di dalam bodi, sisa cuman bibir peleknya doang. Jadi ini emang jauh banget perbedaannya. Ini kalau gua naikin pun napak sempurna, cuy. Vespa tuh terkenal dengan tidak napak loh. Dan ini gue bisa, iya jijik. Ini gue napak sempurna. Ini gue pakai standar samping, tuh standar sampingnya bahkan nggak bisa gue turunin. Saking ini ceper banget. Ini kok loh pakai standar samping nggak bisa gue. Tuh, saking cepernya motor ini. Saya kita bandingin sama yang Primavera standar. Sama-sama pakai pelek Soka ya. Bannya aja yang belakang beda. Nah ini, kalau ini gue mau napak gue harus agak effort sedikit. Tapi kalau enggak, ya ini agak sedikit naik sedikit gitu. Ini kalau pakai standar samping masih bisa. Jadi kalian sudah tahu lah ya betapa cepernya si Vespa Previa sekarang ini. Jadi ini motor pasti akan balik lagi ke scooter wheel, akan disetting ulang, di finishing ulang, ya kan. Jadi belum selesai projectnya, masih akan berlanjut. Dan ada aksesoris yang bakal diganti. Masih banyak aksesoris yang akan diganti. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Peleknya putih. Yang aslinya emas. Yang aslinya emas, ini peleknya putih. Gue masih galau apakah gue akan ganti ke warna putih ini atau gimana. Kalian tolong kasih tahu di bawah. Sebenarnya pas sih, putih-putih, emas ketemu emas. Ya, Keren sih. keren sih, pas banget sebenarnya. Knalpot gue juga masih mau pesen. Kenapa? Karena salah satu parts yang menurut gue ganggu di Vespa Matic ya, kalau kalian udah ganti pelek, itu adalah knalpot. Saya nggak kelihatan. Iya, sayang jadi gak kelihatan. Kalian udah ganti pelek kan, bagus-bagus. Bahkan beberapa ada yang berapa? 30 juta 30 peleknya. juta peleknya. Tapi yang belakang gak kelihatan. Sampai 80. Sampai 80, makanya ini gue sedang berpikir sama scooter wheel, mungkin kita akan bikin pelek, knalpot custom. Gimana caranya biar nanti pelek itu pendek, tidak terlalu panjang, biar peleknya tuh masih kelihatan gitu yang belakang. Nah, ini tapi itu proses yang cukup panjang, nggak serta-merta sehari jadi karena mesti harus custom knalpot. Ya masih ada beberapa parts lagi yang akan gue pasang tentunya. Tapi sementara update-nya ini dulu teman-teman. Kalian suka apa enggak? Jangan lupa di like di bawah videonya. Worth it apa enggak? Menurut gue dengan budget sekitar berapa? 6 jutaan untuk bisa dapat looks yang berubah banget looksnya. Kalau gue sih suka ya, di luar harga pelek ya teman-teman. Helikopter. Jadi sekian dulu aja untuk video ini teman-teman. Jangan lupa di like. Saya Sevi Jalan. See you next video. Bye-bye.